Pendidikan memainkan peran yang sangat fundamental dalam perkembangan individu dengan gangguan spektrum autisme. Strategi pendidikan inklusif dan dukungan yang disesuaikan menjadi utama untuk membantu siswa autistik mencapai potensi penuh mereka. Dalam berbagai aspek pembelajaran dan perkembangan sosial, pendekatan yang tepat dapat membuat perbedaan yang signifikan. Di Visualize Kit, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung setiap siswa untuk berkembang. Program adaptasi kurikulum dirancang khusus untuk mempersiapkan guru pendidikan khusus dalam mengadaptasi dan memodifikasi kurikulum. Program ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi para pendidik untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa. Adaptasi kurikulum bukan hanya tentang mengubah materi, tetapi juga tentang memahami bagaimana siswa belajar dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai. Ini melibatkan penyesuaian tujuan pembelajaran, materi instruksional, metode pengajaran, dan strategi penilaian untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses dan berpartisipasi secara efektif dalam pembelajaran. Siswa dengan gangguan spektrum autisme menunjukkan respons yang sangat baik terhadap program pendidikan yang terstruktur dan sistematis. Struktur dan sistem ini membantu mengurangi kebingungan dan kecemasan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan dapat diprediksi. Rutinitas yang jelas, jadwal visual, dan instruksi langkah demi langkah adalah beberapa elemen kunci yang berkontribusi pada keberhasilan program ini. Selain itu, pendekatan individual yang mempertimbangkan kekuatan dan tantangan unik setiap siswa sangat penting dalam memaksimalkan potensi mereka. Program yang berhasil melibatkan tim spesialis yang bekerja sama dan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kolaborasi antara guru pendidikan khusus, terapis, orang tua, dan profesional lainnya sangat penting untuk memberikan dukungan yang komprehensif dan terkoordinasi. Kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi dapat mencakup permainan peran, kelompok sosial, dan latihan percakapan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, membangun hubungan yang bermakna, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Salah satu contoh program inklusif yang efektif adalah pembelajaran kolaboratif terintegrasi dengan dukungan intensif. Model ini memungkinkan siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebaya mereka di lingkungan kelas reguler, sambil menerima dukungan tambahan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dukungan intensif dapat mencakup bantuan individu, modifikasi kurikulum, dan penggunaan teknologi bantu. Pembelajaran kolaboratif mempromosikan interaksi sosial, penerimaan, dan pemahaman di antara semua siswa. Kurikulum mengikuti standar pembelajaran dan berfokus pada pengembangan kekuatan siswa serta membangun hubungan yang bermakna. Pendekatan berbasis kekuatan mengakui bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan unik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan berfokus pada apa yang dapat dilakukan siswa daripada apa yang tidak dapat mereka lakukan, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan memberdayakan. Membangun hubungan yang bermakna antara siswa dan guru juga penting untuk menciptakan rasa aman, percaya, dan dukungan. Menciptakan ruang yang aman dan mendukung, serta menerapkan praktik pendidikan yang responsif terhadap keragaman budaya. Lingkungan kelas yang aman dan mendukung adalah tempat siswa merasa diterima, dihargai, dan dihormati. Ini melibatkan pembentukan aturan dan harapan yang jelas, mempromosikan perilaku positif, dan mengatasi bullying dan diskriminasi. Praktik pendidikan yang responsif terhadap budaya mengakui dan menghargai keragaman budaya siswa dan mengintegrasikan perspektif budaya yang berbeda ke dalam kurikulum dan pengajaran. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, pendidik dapat membantu semua siswa mencapai potensi penuh mereka. Bagi anak-anak dalam spektrum autisme, aspek paling penting adalah program pendidikan individual mereka. Program ini menyediakan cetak biru untuk pembelajaran anak dan meletakkan kerangka bagaimana waktu mereka dihabiskan di sekolah secara optimal. Program pendidikan individual menguraikan tujuan pembelajaran dan layanan dukungan yang dibutuhkan anak untuk berhasil. Tujuan harus bermakna, terkait dengan standar pendidikan, dan memiliki kegunaan langsung serta masa depan bagi anak. Tim evaluasi adalah kelompok multidisiplin yang mencakup guru, psikolog, terapis, dan spesialis lainnya.
Pendekatan tim memastikan semua aspek perkembangan anak dipertimbangkan dan strategi yang komprehensif dikembangkan. Strategi manajemen kelas yang efektif bukan hanya tentang mengelola perilaku sesaat. Lebih dari itu, ini adalah tentang mendesain lingkungan belajar yang responsif, inklusif, dan mendukung perkembangan setiap siswa, terutama mereka yang berada dalam spektrum autisme. Ini melibatkan pemikiran yang cermat tentang bagaimana ruang fisik, rutinitas, dan interaksi sosial dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap individu. Pendekatan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang cara kerja otak autistik dan kebutuhan sensorik mereka. Otak autistik seringkali memproses informasi secara berbeda dan kepekaan terhadap rangsangan sensorik bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang tenang dan terstruktur adalah kunci untuk membantu siswa merasa aman dan nyaman. Salah satu langkah penting adalah meminimalkan rangsangan yang mengganggu. Ini dapat dicapai dengan mengurangi dekorasi berlebihan yang dapat memicu kebingungan atau kecemasan. Penggunaan pencahayaan lembut seperti lampu yang tidak terlalu terang atau penggunaan filter pada lampu neon juga dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman. Lingkungan yang bersih secara visual tidak hanya mengurangi gangguan, tetapi juga meningkatkan efektivitas alat bantu visual dan konsentrasi siswa. Ketika informasi disajikan dengan jelas dan ringkas, siswa lebih mudah memahami dan mengingatnya. Menggunakan bahasa konkret dan ringkas saat memberikan instruksi adalah hal yang sangat penting. Hindari penggunaan bahasa kiasan atau ambigu yang dapat menyebabkan kebingungan. Instruksi yang jelas dan langsung membantu mengurangi kesalahan dan frustrasi, memungkinkan siswa untuk fokus pada tugas yang ada. Alat bantu visual seperti jadwal visual dan daftar periksa memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam pembelajaran. Jadwal visual membantu siswa memahami urutan kegiatan dan apa yang diharapkan dari mereka. Sementara daftar periksa memberikan panduan langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Fokus pada rutinitas dan pengulangan adalah kunci untuk membantu siswa autistik merasa aman dan nyaman. Rutinitas yang terprediksi memberikan struktur dan stabilitas, memungkinkan siswa untuk mengembangkan rasa kontrol dan mengurangi kecemasan. Dengan pengulangan, siswa dapat menguasai keterampilan dan tugas secara bertahap, meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan memungkinkan mereka melakukan tugas secara mandiri. Memberikan pemberitahuan perubahan sebelumnya adalah strategi penting untuk mengurangi kecemasan dan resistensi terhadap perubahan. Siswa autistik seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan yang tiba-tiba atau tidak terduga. Dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya dan menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut, guru dapat membantu siswa mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Mempromosikan keterampilan sosial melalui inklusi adalah cara yang efektif untuk membantu siswa autistik berinteraksi dengan teman sebaya mereka. Memasangkan siswa dengan teman sebaya yang positif dan suportif dapat memberikan kesempatan untuk belajar keterampilan sosial, mengembangkan persahabatan, dan merasa menjadi bagian dari komunitas kelas. Terakhir, mengakomodasi kebutuhan sensorik dengan alat bantu seperti fidget toys dan bantalan sensorik adalah cara yang efektif untuk membantu siswa dalam regulasi diri. Fidget toys dapat memberikan outlet untuk energi yang berlebihan atau kecemasan. Sensorik dan stimulatif. Dan alat bantu ini, guru dapat membantu siswa menjadi lebih nyaman dan fokus di kelas. Guru memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan suportif. Sebagai teladan positif, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menunjukkan bagaimana menghadapi tantangan dengan tenang dan bijaksana. Dengan bersikap tenang dan menjadi contoh perilaku yang sesuai, guru menciptakan suasana kelas yang aman dan kondusif bagi perkembangan sosial dan emosional siswa. Memahami bahwa setiap siswa autistik adalah unik adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif. Guru harus menggunakan informasi individual yang diperoleh melalui observasi, asesmen, dan komunikasi dengan keluarga untuk memahami kesukaan, kekuatan, dan kebutuhan spesifik setiap siswa. Pendekatan yang dipersonalisasi ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran dan strategi dukungan agar sesuai dengan profil belajar masing-masing siswa. Menciptakan lingkungan kelas yang ramah dan inklusif sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial siswa autistik.
Ini melibatkan memberikan kesempatan yang terstruktur dan terbimbing untuk mengembangkan keterampilan interaksi sosial melalui kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, dan permainan yang dirancang untuk mempromosikan kerjasama dan komunikasi. Guru memiliki tanggung jawab penting untuk mengajarkan pemahaman dan penerimaan keberagaman neurologis kepada siswa lain. Ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas, presentasi, dan kegiatan yang menyoroti perbedaan individu dan mempromosikan empati. Dengan meningkatkan kesadaran tentang neurodiversitas, guru membantu menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan. Kolaborasi erat antara guru dan keluarga merupakan fondasi penting untuk mendukung siswa autistik. Komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan memungkinkan guru dan orang tua untuk berbagi informasi, strategi, dan wawasan tentang kebutuhan dan perkembangan siswa. Konsistensi strategi di rumah dan di sekolah sangat penting untuk memastikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan. Guru perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan berkelanjutan, seminar, dan pembelajaran praktik terbaik dalam pendidikan autisme. Dengan memperbarui pengetahuan mereka tentang strategi dan pendekatan yang efektif, guru dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada siswa autistik dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pendidikan inklusif memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan individu siswa, fleksibilitas dalam metode pengajaran, dan fokus yang kuat pada siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Ini melibatkan penyesuaian kurikulum, penggunaan strategi pengajaran yang berbeda, dan penyediaan dukungan tambahan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat berpartisipasi penuh dan berhasil. Dengan strategi yang tepat, dukungan yang memadai, dan lingkungan yang inklusif, setiap siswa autistik dapat mencapai potensi penuh mereka, mengembangkan keterampilan yang berharga, dan berkontribusi secara positif pada masyarakat. Ini melibatkan pengakuan dan pengembangan kekuatan mereka, memberikan kesempatan untuk sukses, dan mempromosikan kemandirian dan kepercayaan diri. Investasi dalam pendidikan inklusif bukan hanya bermanfaat bagi siswa autistik, tetapi juga menciptakan komunitas sekolah yang beragam, toleran, dan memberdayakan setiap siswa untuk belajar, tumbuh, dan berkembang bersama. Ini membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil di mana setiap individu dihargai dan dihormati.